Jadi waktu 2008 itu gue udah belajar tentang dikasih tahu bahwa nanti nextnya musik industry itu untuk distribusinya semua by digital kata dia. Gue dikasih mood board sama agency. Bikin foto kayak gini bisa bang. Studionya di mana? Di sini. Alatnya apa aja? Alatnya ini bang. Lu bisa setting ya? Setting. DI berapa lama gini? 10 frame gue bilang. Oh kayak gini gampang. Berapa budget lo sekian? Karena kan gue punya database nih. Betul. Siapa aja orang yang database itu membantu lo ya? Kemana aja? Iya. Hai, balik lagi bareng gue Aji di Living Room Podcast dan welcome to Sekarang Gue Berani. Nah, kali ini gue mau ngobrol sama salah satu narasumber. Ini teman gue yang dia itu serba bisa. Lo kalau minta tolong sama dia, minta tolong A, dia bisa. Minta tolong B, dia bisa. Minta tolong C, dia bisa. Semuanya bisa dia. Palu gak ada. Apa lo mau dia pasti ada deh. Siapa dia dan gimana caranya atau gimana ceritanya dia akhirnya bisa menguasai banyak banget segi bisnis gitu. Gue bakal panggil ini dia, Iqbal. Yes. Iqbal Agung lengkapnya. Ini dia. Tuh, jadi Iqbal ini sebenarnya temen gue dari kita kenal 2000 berapa ya? Zaman lu di 18 radio ya? lah. Radio 2018 gue ketemu. Gue pikir dia cuman seorang VJ, visual joki. Tapi begitu gue kenal makin jauh, buset dia videographer, dia bisa bikin animasi, ya. Dia ternyata banyak deh pokoknya. Nah, gue juga penasaran dia sebenarnya perjalanan karirnya tuh kayak gimana? Kenapa akhirnya bisa merambah ke semuanya? Apakah dia memang maruk? Coba lu cerita Bal, dari zaman apa ya, dari zaman kuliah deh, lu kuliah ngambil apa sih Bal? Gue kuliah itu, jujur gue kuliah ngambil jurusan PR dulu. Kenapa? Karena biar nggak ada hitung-hitungan sih, karena gue lemah di matematika, jadi kayak gue searching gimana caranya ya ke kampus yang mata kuliahnya nggak ada hitung-hitungan, tapi pas gue ambil PR ternyata ada SPSS, ada statistik. Ada pengantar ilmu ekonomi. Wah kok ada ini ya, tapi udahlah ya jalanin aja, dan kebanyakan ya PR ya gue belajar tentang akhirnya, karena juga PR itu jadi satu yang menarik karena waktu itu berhubungan dengan media. Betul. Terus juga public speaking, terus ada tentang, karena dulu belum ada markom ya, jadi kayak dulu akhirnya PR tuh tahun 2001 gue kuliah PR, cakupannya banyak tuh, nyangkut ke brand segala macem. Ya senang aja gue ketemu banyak orang kan dengan PR itu. Istilahnya sih kayak gitu sih, jadi gue ambil PR, tapi dari PR tuh turunannya banyak banget. Dari akhirnya ada markom, ada dulu sih, sekarang makanya markom terpisah sendiri kan, kalau di satu company markom sendiri, PR jadi corporate communication, kalau markom beda sendiri, tapi kan lu belum ada tuh kayak gitu-gitunya tuh kepisahnya. Tapi emang lo dari awal sukanya apa nih, media? Kalau kan orang media nih, ya kan dulu kan orang media. Emang lo suka di media jurnalistik gitu? Atau lo emang suka di bidang seni, lo juga visual joki yang bikin art gitu loh? Enggak juga sih kalau dibilang seni, enggak, basicnya gue emang enggak. Yang penting kerja ya? Yang penting uang? Gue enggak ada satu patokan, kayak misalnya gue suka sama, makanya gue sekarang kalau ditanya orang, passion lo apa? Passion? Gue gak tahu passion gue apa, jadi kayak, ya gue ngejalanin aja, kayak misalnya gue kuliah PR, terus gue sempat kerja job training di RCTI, waktu itu pegang media relation. Gue ngejalanin semua apa pekerjaan yang dilakukan oleh PR media relation di satu waktu itu TV swasta besar lah di Indonesia, nomor 1. Pas sampai jalan itu kan ngeliat, oh ternyata PR gini ya, gini maintenance media, apalagi zaman dulu RCTI itu setup press con. Wah, press con lu hampir seminggu tuh bisa banyak tuh, karena dulu RCTI itu kan selalu programnya sinetron, jadi ada sinetron apa lah nanti press con, pokoknya press con terus deh, pokoknya banyakan press con, terus sampai ada dulu Idol ya kan, Idol tuh setiap seminggu sekali di Bali Sarwi ini, jadi PR-nya itu tugasnya adalah ngatur sitting arrangement untuk VVIP, untuk tamu VVIP, untuk keluarga si peserta segala macem nanti. Ribet ya ternyata ya?
ya sekomplika karena kan lo mesti inget kalau misalnya tamu VIP protokolernya kayak gimana nih, misalnya tiba-tiba ada menteri, ya lo mesti tahu sebelahnya duduknya menteri itu harus siapa. Itu lo mesti koordinasi sama misalnya sama orang sama ajudannya kah, kayak gitu-gitu sih. Dulu gue belajarnya tentang itu biar sampai ke detail ke protokoler. Kalau misalnya tiba-tiba ada RI1 atau segala macam tuh kan menyangkutnya ke PR-nya, di PR tuh segala macam semuanya, sampai undangannya pun kita beda sendiri, VIP apa. Gue belajar banyaknya sih kayak gitu sih. Kalau di sisi PR akhirnya kan sambil berjalan ke PR kayaknya wah ruwet ya, tapi at least gue tahu. Tapi karena nyambungnya ke event, akhirnya gue ngeliat ada event nih. Betul, karena kan lo tadi ngurusin protokoler, segala macam, VIP segala macam. Itu kan bagian dalam event ya kan. Bagian dalam event. Nah pas tuh event kayaknya seru nih ya kan. Wah orang pakai baju kru gitu kan. Pakai air kru terus pakai inian apa? Pakai HT, terus pakai headset. Wih anjing keren banget. Keren banget ya kan. Wah gila kayak keren nih. Karena cobalah gue event setelah itu kondisi sebelum lulus kuliah tuh. Jadi gue nyambi eventnya dulu skopnya masih kecil gue. Event waktu di Bandung itu bikin event untuk klub. Jadi kayak misalnya gue kenal teman-teman DJ, gue kumpulin kita bikin event di sini yuk di klub ini, profit sharing. Jadi gue bikin flyer dulu, masih zaman flyer tuh, nyetak flyer, terus nanti DJ-nya dari teman-teman gue nanti paymentnya atau pembayaran itu kalau nanti ada profit sharing dari klub, misalnya klubnya dapatnya 100 juta ya profit sharingnya berapa 60-40 atau segala macam, nanti baru dibagi tuh ke mereka. Sebenarnya itu aja, jadi kenapa juga itu dari situ tuh dari event-event kecil gue ngundang orang, inviting orang, kayak datang lo acara gue. Itu kan jadi kayak zaman itu ya, kayak wih gila, gue bikin acara di klub ya kan, terus kuliah ya kan, anak kuliah di Bandung, anak Jakarta ya kan. Wah. Profit sharing kalau bikin event di klub buat anak kuliah itu gede loh. Mayan. Tapi kan emang kita modalnya adalah lo bikin cetak flyer dulu tuh, cetak flyer tuh sekitar 1.700.000 lah. Modalnya itu doang sih sebenarnya, sama networking ya, lo sering mingle aja, muter-muter kampus orang kayak datang ya, gue flyering gue bikin acara event di klub ini kayak gitu. Itu berjalan, itu buat nutup itu buat buat kayak lumayan lah buat uang jajan segala macem kayak gitu sih gue. Berapa tahun lo ngejalanin si event itu? Kalau yang klub itu gue cuman kayak buat sambilan sih, karena juga nggak tentu juga, nggak mungkin sebulan sekali juga. Karena waktu itu gue punya pingin nongkrong tapi gue nggak mau keluar duit. Gimana caranya? Akhirnya gue kenal sama orang-orang klub, dan dengan di situ kan gue pengen masuk tadi, pengen modal mulut doang, tenggorokan doang. Ya akhirnya gue bisa masuk klub bebas segala macam tanpa ada gimana maksudnya gitu. Ya akhirnya udah tuh gue jalanin, tapi yang bener-bener event production tuh gue pengen banget ngelakuin. Akhirnya setelah gue lulus itu gue ngerjain event kayak roadshow. Roadshow gue ada megang berapa brand roadshow, dan emang dari bawah sih jadi kayak awalnya gue cuman kayak pasangin umbul-umbul 10 titik, gimana tuh caranya tuh ya kan, nggak tahu karena dulu nggak ada Google kayak cara pasang perizinan umbul-umbul spanduk. Tuh enggak, gue datang ke dinas di Pemda waktu itu Bandung juga. Gue tanya, gue kalau masang umbul-umbul di mana Pak? Gini. Oh ternyata kalau dulu ya kalau pasang umbul-umbul yang spesifik itu si Pemda itu jualannya udah sama Pak ini sama bambunya. Betul. Kayak misalnya dia udah tahu nih, gue mau naruh di A. Oh nih kalau di A ini bambunya mesti dicat warna ini. Itu udah paketan tuh Ji. Jumlahnya berapa itu udah ada? Udah ada. Misalnya kalau di sini bambunya mesti dicat hitam gitu. Oh berapa tuh Pak satu umbul-umbul sekian. Oh berarti lu butuh berapa? 10. Oh ya udah. Akhirnya tuh jalan tuh dari awal, terus pernah tuh gue jadi kayak udah masang. Terus tiba-tiba gue dikomplain sama pihak mall waktu itu. Mas kata dia, ini kok umbul-umbulnya belum dicopot. Gue nanya ke Pemda dong. Mas ya ini kok umbul-umbulnya belum dicopot. Loh itu kan budgetnya buat masang doang, nyopot enggak. Wah gue di depan mall waktu itu, di mall salah satu mall di besar tuh di Bandung. Gue duduk diam di depannya, gue ngeliatin umbul-umbul, gimana caranya gue copot hampir 50 umbul-umbul Ji. Sendiri kan nggak mungkin. Nggak mungkin kan panjang gede banget tuh. Gue bilang gimana, gue duduk diam gitu di depan. Gimana caranya ya gue nyopot umbul-umbul 50 biji
panjang lagi. Iya, pasti. PR juga kan, kalaupun udah dicopot gue gimana cara bawanya tuh ngerapiin. Iya. Lu bawa satu-satu lo, rapiin dulu. Ribet parah asli. Wah, akhirnya gak tahu kenapa waktu itu pas gue lagi bengong ada mobil bak gitu. Bilang, gue bilang gitu. Ngapain? Ini lagi ini. Lo mau capotin umbul-umbul nggak? Oh, boleh. Tuh bambunya lumayan tuh. Gue bilang, beneran boleh diambil? Ambil aja. Bayar berapa? Nggak bayar. Terus yang penting copot. Akhirnya dicopotin tuh sama dia tuh. Barter ya? Iya, Mas, nuhunnya gini-gini. Oh, sama-sama, gue yang makasih banyak tuh, gue bilang gitu. Akhirnya gue belajar tuh dari situ. Oh, next time gue kalau dealing harus ada copot atau pasang nih, gue bilang. Iya, kan akhirnya kan lo tahu kan. Akhirnya tahu kan, gue belajar kayak gitu. Iya. Dan itu kan akhirnya gue levelnya untuk event akhirnya ke step yang lebih kayak gue bikin event corporate, terus event launching, terus ada canvassing segala macam. Wah, akhirnya banyak ya. Banyak akhirnya jadi berawal dari lo bikin event di klub-klub yang kecil itu, gitu. Akhirnya lo nyoba untuk bikin event yang agak lebih gede skopnya. Lo akhirnya tahu gimana cara masang umbul-umbul, perizinan, keramaian mungkin. Iya, perizinan keramaian. Oh. Akhirnya gue jadi tahu semuanya. Kayak dulu kan kalau milih SPG, misalnya kalau canvassing, tipikal SPG ada banyak versi, ada SPG yang emang jualannya kayak di pom bensin tuh kan, kalau jualan tuh parah tuh dia. Maksa beli itu ada range harganya tuh dulu tuh gue. Jadi gue ngumpulin database kayak misalnya SPG, gue nyari siapa orangnya, produksi, stage, panggung, siapa vendornya, MC, siapa vendornya, sound system siapa. Jadi gue dulu punya database karena dari CTI itu, dari gue kerja di media itu, gue punya list vendor tuh. Jadi akhirnya gue buat database gue nih. Pegangan gue kalau misalnya gue ngerjain event, gue punya data. Karena yang penting kalau event adalah vendor itu sih. Iya. Vendor emang udah gue tahu nih kerjaannya aman nih, rapih. Untuk kayak misalnya lo flooring segala macam, carpeting. Kalau event kan kalau banyak kabel jadi berantakan. Nah, ini dia sampai detail yang kayak nih kabelnya mesti dirapin pakai lakban lah atau apa, ditutup kayak gitu-gitu lah. Jadi emang akhirnya gue belajar detail untuk event. Jadi waktu itu orang taunya kalau event ya Iqbal. Lu berapa tahun berarti ngerjain event? Event tuh lumayan lama. Ini ngomongin soal Iqbal event ya? Iqbal event. Jadi waktu itu gue pas lulus kuliah, gue sempat kerja di salah satu. Ini kocaknya lagi sih, gue lulus kuliah tuh 2007. Gue bingung nih ada kerjaan di Jakarta. Akhirnya gue udah ngelamar di salah satu wedding organizer di daerah Harmoni. Gue akhirnya belajar lagi tuh, ada wedding organizer. Beda sama event organizer. Beda lagi. Ini lebih complicated. Jadi kayak misalnya wedding organizer punya partneran gedung. Si wedding ini partnernya gini. Jadi kalau misalnya ada orang yang mau sewa itu gedung via WO ini kan. Nah, turunannya lagi ada catering, dekorasi, pelaminan, MC, fotografer, videografer. Wah, turunannya banyak. Banget dan lebih ruwet sebenarnya kalau wedding karena orang seumur hidup sama sekali wedding ya kan. Betul. Ya, jangan sampai fail. Iya, maksudnya kan impiannya kan seumur hidup sekali. Cuma itu kan kayak mesti sempurna banget. Wah, kata gue, gila nih lumayan ribet. Nggak lama sih tuh gue balik lagi, gue ngambil database. Oh, itu yang lu ambil. Database gue networking sama si vendor itu. Okay. Jadi kayak misalnya dekorasi kalau di wedding itu yang internasional ya ada bunga yang asli sama bunga artifisial. Nah, ini beda-beda nih harganya. Bedanya apa Kak? Abang, gini. Instalasinya gimana? Lebih gampang yang ini. Oh, jadi gue bisa tahu. Jadi gue sekaligus setiap gue ketemu vendor gue tanya nih, kenapa lu pakai gini? Kenapa ini harga ini murah? Kenapa ini mahal? Jadi once ada orang yang nanya ke gue ngerti jawabannya dan gue tahu. Lu ada ini nggak? Ada. Bisa. Mau yang murah apa yang mahal? Ada. Bedanya apa? Beda mahal. Gue tahu. Saat itu gue tahu. Iya. Jadi gue ambil tuh database. Dulu kan formatnya Excel. Gue ambil tuh, gue copy segala. Jadi ada event production, ada wedding production. Gue punya tuh database vendornya waktu itu. Tapi yang weddingnya lo nggak cuman beberapa kali doang dong? Cuman gue kerja di situ cuman 2 bulan. Wah, itu lebih lama magang daripada lo kerja. Bangke. 2 bulan. Banyak kan kalau magang 6 bulan lah. 3 bulan. Karena kantornya jauh sih waktu itu. Karena waktu itu kan di Harmoni ya, gue tinggal di Ben Hill. Nggak jauh-jauh juga sih, waktu itu udah ada Transjakarta. Cuman kayak berangkatnya gue mesti pagi segala macam. Iya, mager banget ya. Udah gue akhirnya masuk, terus gue sempet ngerjain event-event lah, masih freelance event. Tiba-tiba gue punya mimpi dulu pengen kerja di
musik nih di industri musik. Industri musik di mana ya? Tapi gue nyanyi agak bisa, ya kan? Nyanyi pas-pasan lah, pun karaoke dan sih bisa ya. Main gitar paling top, anugerah terindah yang ku miliki, kuncinya gece-gece doang. Nah akhirnya gue coba gimana caranya, gue punya mimpi banget masuk musik industri. Oh jadi setelah event itu emang dari dulu emang gue suka musik, tapi gimana caranya gue masuk ke industrinya. Kan gue harus jadi, kalau misalnya logikanya kan simpelnya kan gue harus jadi musisi. Betul. Dan ya, kalau lo nyanyi atau pegang instrumen. Dan waktu itu kan belum melek banget masalah label, belum ada tuh, belum ada lah punya cita-cita orang pengen jadi A&R atau pengen jadi apa di label itu kan banyak turunannya. Betul. Ya. Tapi pas gue itu akhirnya gue dapat offer masuk satu label, punya salah satu grupnya radio juga waktu itu di Pendut. Wah label nih, ya udah gue jalanin, dan itu juga belajar tentang musik industri secara keseluruhan. Jadi tahun 2008 kalau nggak salah itu ya gue belajar dari sisi A&R, terus juga musik bisnis, terus distribusi musik, terus publishing, terus manajemen artis, cara bikin video klip yang bagus kayak gimana dengan budget murah. Waktu itu emang dan karena di itu kita bikin workshop untuk community anak-anak musik itu, skena musik waktu itu. Jadi gue ketemu sama orang-orang yang emang masternya di industri di saat itu. Di industri music label. Iya, kayak gitu. Misalnya gue bikin workshop, jadi emang gue masuk di label itu gue harus bikin workshop. Iya. Jadi kayak bikin workshop digital musik tahun itu gue punya pembicara waktu itu Mas Daniel Tumiwa, itu adalah bekas ex marketing director dari Universal Music. Jadi waktu 2008 itu gue udah belajar tentang, dikasih tahu bahwa nanti nextnya musik industri itu untuk distribusinya semua by digital, kata dia. Hah? Gimana caranya? Karena sekarang kan orang banyak di 2008 itu kan ngomong 2008 ya. Waktu itu kan banyak pembajakan musik segala macam, MP3 segala macam. Lo kalau ke parkit ya kan itu CD itu banyak banget yang lo jual ya kan. Iya, karena di zaman 2000 mulai 2000 berapa? 2005, 2006 itu udah mulai tuh begitu MP3 masuk ke handphone. Udah banyak lo ke counter pulsa kan bisa dulu di Ambas bisa gitu ya. Lalu dari mana nih musiknya nih? Iya, dulu kan kayak possible. Akhirnya gue belajar tuh ada namanya DRM. Mas Daniel tuh cepet. Jadi sebelum dia bikin workshop tuh dia ngasih presentasinya tuh ke gue. Ini Bal. Wah, masa bisa ya, gue bilang kita denger musik cara pakai internet tapi musiknya nggak ke copy ke device kita. Gue bilang ada namanya DRM. Jadi kayak sistemnya ada gini. Jadi gue belajar tentang musik digital itu tahun 2008. Iya. Nanti Apple itu akan seperti ini. Si iTunes itu akan jualan musik. Jadi lu bukan beli musiknya, jatuhnya lo nyewa. Betul. Dan akhirnya terjadi sekarang kan di Spotify kan. Lu walaupun lu setel Spotify, si lagunya itu nggak ke copy di device lo, tapi dia akan streaming jatuhnya. Betul. Nge-stream. Dulu tuh iTunes tuh nyoba pertama itu dia belum punya Apple kan, belum punya iPhone. Dia nyoba pertama itu di handphone Motorola. Oh gitu ya? Iya. Gue dulu punya Motorola. Udah ada iTunes. Music playernya iTunes. Nah itu ada browse musiknya, tapi belum bisa dulu. Belum bisa. Iya. Makanya gue bilang, hah gimana cara? Berarti harus punya, dulu kan internet belum se-heavy sekarang. Iya. Berarti internetnya mesti kenceng dong. Ya enggak juga, karena kan nggak tahu nanti servernya kayak gimana, cuman emang itu jadi si musik itu akan nempel di account lo, bukan di device lo. Oh gitu ya. Akhirnya muncul MySpace waktu itu kan. MySpace ya kan, ada sosial media MySpace yang emang lu sebagai musisi lu pasti harus punya page MySpace itu, karena lu bisa naruh karya lu di situ tuh. Betul, kan. Ada selain MySpace tuh ada Reverb Nation. Iya kayak gitu, ada yang kayak gitu, ada Maya apalah, pokoknya ada lah banyak deh tahun itu, banyak banget perkembangan di secara digital itu si sosial media untuk si musisi itu. Banyak tuh. Akhirnya gue belajar gitu. Terus itu ngomongin digital musik. Ada ngomongin publishing. Jadi gue ketemu sama salah satu orang yang emang dari kerjanya emang kerja di publishing, di label-label. Jadi gue publishing tuh gini ngomongin royalti segala macam. Lebih ribet lagi tuh. Lebih ribet. Karena ngurusin orang, ngurusin karya orang, ngurusin uang orang itu. Iya, ngurusin orang waktu itu. Jadi emang karena mereka mau undang-undang segala macam, sama haki segala macam. Jadi gue banyak belajar juga tuh dari Dan enaknya gue waktu itu setiap pembicara itu gue boleh share, gue boleh nanya apa sih. Jadi gue kayak ngobrol kayak misalnya A&R tuh apa sih Mas? Gue bilang ke mantan bos lu tuh,
A&R tuh gini-gini Bal. Oh, lu bisa tahu itu lagu bagus gimana? Jadi gue belajar juga tuh. Karena waktu itu si teman gue itu adalah salah satu juri untuk si Soundernalin. Okay. Kalau nggak salah tuh bener si Mas Not lah kalau boleh gue sebut. Jadi gue belajar tuh, wah ini gokil juga. Dia bisa tahu lagu ini bakal hits dalam waktu 10 detik. Lu denger intronya aja Bal. Oh. Jadi waktu itu dia bikin workshop tentang cara bikin musik struktur lagu sih jatuhnya. Struktur lagu, intro tuh bagusnya berapa, verse-nya gimana, sampai ke rap berapa detik biasanya, ya kan? Dan emang kan kalau kita lihat ya, ada benernya juga. Makanya waktu kalau lo nonton film Bohemian Rhapsody, si Queen ngajuin lagu Bohemian itu kan ke label kan waktu itu IMA ya atau apa itu. Si orang label kan, lu lagu 6 menit ya kan? Iya betul. Karena kalau dari struktur atau secara industri di tahun itu ya kan, apalagi itu mungkin jauh-jauh ke belakang ya, masih template banget lah. Ini lagu 6 menit siapa yang mau dengerin kayak gitu. Dulu Chicago, Hotel California 8 menit loh. Iya kan maksud kayak gitu kan kayak ini kayak wah. Jadi kalau secara industrinya waktu itu ada template-nya lah, ada pattern-nya, intro berapa detik segala macem, terus lo bisa tahu. Akhirnya gue belajar, oh gitu ya, gue bilang oh ada, jadi emang bedanya di kuping lah kalau A&R tuh. Oh ini bisa nih, oh ini possible. Akhirnya itu gue belajar, terus tambah lagi tentang cara produksi untuk video klip. Gue ngobrol sama Mas Motuls, dia yang bikin video untuk kenangan terindahnya Samson waktu itu. Jadi gue ngobrol. Sekarang gue masih. Lu kulik semuanya ya jadi gue ngajak ngobrol ya kan, gue ngajak ngobrol terus sama. Jadi terus musik itu kan juga banyak ada. Gue ketemu sama Mas Agi Narotama. Dia itu scoring musik. Orang nggak ada yang tahu tuh scoring musik apa sih. Di film itu kan ada musik, ada scoring segala macam. Dia kan nggak banyak orang tahu siapa sih yang bikin. Nah kalau Mas Agi itu emang dari dulu tuh dia di Aksara sama Pendulum lah kalau nggak salah dulu namanya. Itu bikin tuh scoring. Gue belajar tanya sama dia. Wah ribet banget ya Mas ya, gue bilang gitu. Iya lo kalau scoring musik kan lo mesti nonton film secara keseluruhan Bal. Baru lo isi-isi musiknya isi musik-musiknya, sound effect-nya segala macem, lo adjust sih dialognya segala macem biar ngebangun mood film. Wah gila, apa kabar Hans Zimmer ya, gue bilang. Oh soundtrack sama scoring beda. Soundtrack kan kayak soundtrack, namanya soundtrack. Kalau scoring ya lu keseluruhan film. Ya soundtrack kan bikin lagu dari misalnya kesimpulan tema, film lah gitu. Atau bahkan nggak nyambung juga nggak apa-apa sebenarnya. Kalau scoring kan lu dari menit dari pertama sampai terakhir. Iya, di bumpernya itu pas title itu apa musiknya, terus pas orang pokoknya complicated banget. Wah gila ternyata sebesar ini industrinya, gue bilang gitu. Dan pemainnya kalau di Indonesia gue nggak tahu banyak ya, karena waktu itu gue patokannya sama Mas Agi kan. Scoring zaman dulu dikit sih. Dikit, dan Mas Agi kan sekarang itu scoring justru gue tahu itu Igor itu scoring film. Oh gitu ya Igor. Iya. Igor. Beberapa film dia scoring, beberapa iklan dia. Sih. Itu kan mesti detail per detik. Iya. Mesti ngeliatin tuh time frame. Nah, dia orang yang suka di belakang meja ngamatin monitor, dia suka tuh, makanya dia lagi ngerjain scoring itu. Oh gitu. Iya, itu sih gila sih kalau scoring lu mesti film. Kita kalau bikin video 1 menit 2 menit aja ngisi lagunya kayak aduh apalagi nih ya. Apalagi di film yang durasinya panjang. Dan maksudnya waktu itu gue ngeliat sosok Mas Agi. Dan sampai sekarang kan masih kalau film-film kayak setahu gue tuh Mas Agi itu yang sama Joko tuh sering banget kalau sama Joko. Film-film Joko tuh pasti scoringnya tuh Mas Agi Narotama tuh. Makanya gue bilang anjir, apa yang Mas Joko tuh yang kalau mendapat citra tuh apa ya, film apa ya yang apa tuh? Pengabdi Setan ya, Pengabdi Setan ya. Kalau nggak salah dia deh, kalau nggak, tapi ntar dicek aja sih Mas Aginya. Tapi emang akhirnya tuh tahu juga tuh, oh scoring, oh gokil sih. Nah udah mencakup semuanya tuh, distribusi pun sama. Jadi gue belajar cara distribusi, gimana cara masuk ke toko kaset waktu itu, gimana cara gue dapet pita PPN, karena waktu itu label gue bukan label besar, jadi gue harus minta rekomendasi dari 3 label besar kalau nggak salah untuk bikin pita PPN. Waktu itu pemain-pemainnya kan ada banyak, gue label kecil waktu itu terus. Tapi di pikiran lo kenapa lo nanya-nanya ke semua lini divisinya lah gitu? Lo berpikiran untuk gue mau bikin label sendiri nanti. Enggak sih, gue cuma pengen tahu aja. Oh. Jadi kalau ada orang nanya, lo bisa bikin, kayak waktu itu akhirnya gue dapet job Ji. Jadi waktu itu ada salah satu penyanyi dari Timur datang dari Timor Leste itu, dari Timor Leste. Gue mau produce album, mau cetak rilis kopi CD, cuman yang legal. Gimana Bal?
gue bisa, gue bilang gitu. Gimana caranya? Gue ngerti, membutuh berapa CD? Bikin 1.000 doang, kata dia, cetak duplikasi 1.000. Akhirnya gue kontak sama vendor gue, dia bikin ini dulu perjanjiannya bahwa ini adalah karya cipta lu, emang bener asli, perjanjian segala macam legalnya. Terus juga jadi setiap CD itu ada barcode-nya dulu. Jadi nggak semua CD kayak kalau kita kan kayak sama ya, tapi dalamnya itu mereka ada dalamnya ada barcode, jadi ada nomor 1, nomor 2 segala. Pokoknya ada sistemnya gitulah. Jadi bahwa jadi kalau numeriknya itu kalau CD-nya emang cuma ada 1.000 misalnya gitu. Jadi kayak gitu. Terus akhirnya kan udah jadi CD-nya. 3 hari kok gue ngerjain itu tuh. 3 hari ngerjain itu. Terus mau ditaruh di mana? Mau distribusi di mana? Di Jakarta bisa. Oh, gue bisa bantu juga, gue bilang. Kalau cuma Jakarta doang masalah lo. Jakarta atau Jabodetabek waktu itu. Oh siap, gue bilang gitu. Gue listing ya toko kasetnya apa aja yang bisa gue masukin. Toko kaset lu zaman dulu. Gue punya, karena gue jadi label kan, gue punya. Gue ngobrol sama orang distribusi. Nih Bal, ini aman nih Bang kalau gue masukin Bang, aman. Pita PPN udah ada Bal. Oh, pita PPN ya. Mbak, pita PPN-nya gini. Ada vendornya sendiri tuh waktu itu. Pita PPN, wah pita PPN gue bisa beli. Waktu itu pita PPN lah udah dapet. Jadi gue tinggal nempelin doang tuh ke si vendornya. Bang, sebelum lo kisah ke gue, udah tempelin pita PPN ya. Budgetnya at cost aja, gue bilang gitu. Ntar gue tambahin buat pita PPN. Nanti gue masukin tuh ke toko kaset. Bang, satu toko kaset 5 lah, gak banyak. Berarti lo udah ngejalanin indie itu dari dulu ya? Indie itu dari dulu. Tapi resmi, gue punya pita PPN, ya kan? Gue punya pita PPN, gue masuk ke toko musik segala macam. Jadi gue jalanin itu sih. Jadi kayak gue setiap pekerjaan gue ada goals ya, once itu udah kecapai ya udah gue cabut. Udah kayak, akhirnya ini begitu yang di label, yang lo bilang goalsnya pas bantuin yang penyanyi dari Timur itu. Iya. Oh, karena lo udah membuktikan, gue udah bisa nih handle satu artis. Itu. Jadi flow-nya udah tahu nih kan dari produksi, terus duplikasi CD, legal segala macam, pita PPN, distribusi, udah. Pokoknya dari produksi sampai ke konsumen beli, lo udah tahu tuh jalurnya. Udah tahu jalurnya. Oh. Kayak gitu, udah tahu. Ya udah dong. Ya udah kan gue udah tahu. Ya udah gue cabut lah. Gue cabut. Di samping di setahun itu tuh gue ada transisi adalah menjadi fotografer, kayak fotografer kayak keren ya. Nah, fotografer apa namanya triggernya? Enggak, karena kalau musik kan lo tadi bilang, kenapa gue pengen ke musik karena itu cita-cita gue dari dulu tuh. Gue pengen terjun ke industri musik. Mimpinya. Nah ini fotografer kayak gue sambil berjalan kayak event apa segala. Wih, fotografer keren juga ya, bisa foto ya, gue bilang. Wah. Karena lo pernah ngeliat hasil foto dari event-event? Enggak juga sih, kayak wih foto kayaknya keren aja lo megang kamera ya kan. Enggak ada sih. Zaman itu anjing keren. Ih, keren nih gila fotografer nih kan. Wah, keren nih, gimana caranya ya? Tapi kan gue punya kelemahan sebenarnya, Ji. Gue tuh buta warna. Gue buta warna, jadi kayak ya udah, tapi gue tetap aja. Berarti kalau segini apa? Ini berapa? Itu tuh masih kelihatan, Ji. Oh, masih kelihatan. buta warna. Jadi ya terus buta warna itu gimana sih, Bal? Jadi gue nggak bisa bedain warna kuning, hijau gitu, terus warna. Ini gue warna apa? Antara biru sama ungu lah. Oh iya. Ya, antara biru. Makanya baju gue kalau perhatian gue baju gue hitam terus. Oh. Ini warna apa, Bal? Waduh, tuh gue nggak tahu tuh. Serius gue nggak tahu? Nggak mungkin. Ini merah ya? Coklat ini. Nyaru sama merah. Ini celana lo gue nggak tahu warnanya apa. Maksudnya gue tahu ini berwarna, cuman gue nggak tahu namanya apa. Oh gitu. Ini kaos kaki gue? Ya putih lah kalau itu. Oh kalau hitam putih tahu? Tahu hitam putih. Makanya baju gue kalau nggak putih ya, hitam, banyak kan hitam sih lebih gampang. Nah lu buta warna, tapi lu tahu fotografer itu pasti main dengan warna segala macam. Warna. Ya gue kira belajar juga. Ya memang ada yang BNW gitu ya, black and white. Tapi kan nggak banyak. Nggak banyak kan. Jadi waktu itu gue belajar. Jadi kayak gimana caranya gue jadi fotografer. Tapi gue gak punya kamera, Ji. Waktu itu kamera mahal. Mahal, sampai sekarang lah. Sampai sekarang juga mahal kan. Terus juga dulu kursus tuh di salah satu fotografer ternama, mahal juga. Mahal banget. Terus percuma juga gue kursus tapi gue gak punya kamera ya kan. Iya. Akhirnya gue masuk ada satu komunitas, waktu itu DeviantArt ya. Gue ikut, akhirnya gue ketemu teman-teman fotografer yang kalau dia punya studio, gue ngeliatin kalau di foto, foto ada lightingnya bisa gini. Oh, diafragma gini, ISO tuh gue tanya.
ISO tuh buat apa sih, buat gini-gini, diafragma tuh apaan sih, bukaan tuh apaan sih, shutter speed tuh apaan sih. Oh gitu. Akhirnya gue belajar tuh. Akhirnya gue jadi fotografer wedding. Oh. Jadi itu sambil biasanya paling level pertama tuh ya. Iya, level pertama. Karena wedding tuh kan ada yang apa wide, pakai lensa wide, ada yang tele. Waktu itu gue ngambil tele tuh karena walaupun emang berat tuh pakai 70-200 waktu itu lensanya. Akhirnya gue belajar tuh tipikal lensa. Lensa 70-200, 24-70, 50 mili. Gue belajar, gue tanya aja, gue tanya. Jago mah enggak Ji, tadi gue coba. Goalsnya waktu itu gue jadi fotografer adalah gue pengen jadi, wah kalau jadi fotografer komersial keren nih gue kan. Foto komersial tuh kayak gimana? Kayak misalnya contohnya kayak Mas Pak E Anton, terus sama siapa? Kalau sekarang tuh siapa ya? Ada Buke lah dulu, Buke Sakti Sidat, Buke, terus ada siapa ya, banyak banget sih sekarang fotografer komersial ya dulu. Dulu kan kalau dulu masih sedikit foto produk yang buat iklan, buat billboard. Dulu kan belum ada sosmed jadi sosmed tuh nggak belum ke apa ya? Belum kejamah lah sama brand waktu itu. Gue tuh dulu juga mikir, ini foto billboard, foto di studio gitu ya. Kayaknya gampang. Kayak gampang ya kan? Tapi ternyata susah ya. Mikirin lightingnya, kan. mood dari modelnya. Iya, talentnya, terus juga wardrobe, make up, turunannya banyak banget deh. Turunannya banyak dan itu kan satu kesatuan ya. Kayak gue belajar tentang prosesnya, proses untuk mencapai situ kan. Suatu saat gue dapat tawaran, "Bah, lu mau fotoin ini nggak buat produk ini dengan talentnya waktu itu Agnes Monica." Nggak pikir panjang gitu. Ya udahlah. Udahlah gue ambil foto. Gue nggak tahu harus ngapain ya kan. Akhirnya karena gue di komunitas, jadi gue tahu kayak ini gue punya orang lighting yang emang kerja di salah satu fotografer ternama lah waktu itu. Dia juga timnya dia yang DI-nya di digital imaging-nya si fotografer ini. Gue undang, gue dikasih mood board sama agency. Bikin foto kayak gini bisa bang. Studionya di mana? Di sini. Alatnya apa aja? Alatnya ini bang. Lu bisa setting ya? Setting. DI berapa lama gini? 10 frame gue bilang. Oh kayak gini gampang. Berapa budget lo? Sekian. Karena kan gue punya database nih. Betul. Siapa aja orang yang database itu membantu lo ya? Kemana aja? Iya. Dan harus kenal juga kan sama si orang itu. Oh ya udah. Akhirnya yaudah lu pesenin dulu deh alat-alatnya. Sama sewain iMac. Biar kelihatan profesional. Jadi lu dari zaman dulu udah flexing itu udah sewa gue semuanya sewa ya kan. Jadi pas sampai studio sih ini sih gue buka-bukaan aja. Sampai studio tuh gue semua udah disettingin Ji. Semua udah disettingin, gue tinggal mencet. Jadi dulu pakai remote dulu foto. Ya si talentnya setel musik apa Nes, lagu apa? R&B bal. Oke, setel tak dia gaya gue cuma tak. Oh bagus. Oke, bagus. Udah ganti baju, Nes. Baju kedua, cuma setengah jam sih. Anjing, setengah jam doang. Iya, terus klien milih foto. Gue lempar ke orang di artisnya kan. Ini lo edit. Gak lama kok, cuma kurang lebih 3 hari udah jadi tuh gambar dan kliennya suka. Dan akhirnya gue terus-terusan tuh untuk foto. Dan akhirnya gue meninggalkan fotografer wedding. Karena waktu itu kayak gue pengen kalau wedding kan biasa kan weekend ya. Yeah. Weekend kayak gue pengen istirahat ya. Udah. Karena waktu itu gue sempat kena tipes lah segala macam. Karena itu kan lu event kan lu kalau loading kan weekend segala macam sering begadang. Akhirnya gue kurangin deh weekend gue jadi nggak ngambil wedding. Kalau foto produk kan biasanya ya weekdays lah. Weekdays kebanyakan. Yang ngikutin jadwal schedule si talentnya sih biasanya gitu. Nah, akhirnya gue wedding foto wedding udah nggak gue kerjain. Nah, fotografer udah dapet goals lo juga dong. Akhirnya gue udahan. Abis itu kemana lagi lo? Udahan dan akhirnya waktu itu gue 2011 itu gue di e-commerce itu hal baru lagi tuh. E-commerce apaan nih gue bilang. E-commerce belanja online. Itu tahun itu masih awal-awal orang lumayan melek sama internet tuh. Karena waktu itu ada Kaskus FJB itu. Betul. Jual beli, terus tapi juga Tokopedia itu udah ada, cuman emang belum heavy. Terus ada Berniaga kalau nggak salah ya. Toko bagus udah ada, tapi waktu itu emang belum banyak pemainnya lah ya untuk di e-commerce. Jadi gue waktu itu belajar tentang
dashboard, terus juga gimana cara ngundang merchant tuh yang seller Iya. yang dalam itu, merchant, kategori merchant tuh kayak gimana, terus salesnya gimana, terus payment gateway itu apa. Jadi di tahun itu lu belajar dengan ya kan nggak ada referensi ya pada nggak ada zaman referensi, itu. bener nggak ada referensi. Kalau Jadi sekarang kan e-commerce sudah banyak, banyak orang yang tahu. jadi lo kalau misalnya tahu lo pergi aja ke salah satu apa ada workshopnya lah, lo bisa tahu ya kan. Nah kalau zaman itu nggak ada, Bang. Nggak ada digital marketing itu apa ya kan, apa itu EDM, email direct marketing, terus apa itu, banyak deh turunan aja kayak gue belajar. Dan waktu itu gue ditawarin sama bos gue, karena waktu itu pas di TV gue ketemu bos gue, bilang dia cabut, lo mau pindah ke sini nggak? Batu e-commerce. Iya, lo bantuin kita untuk develop page untuk merchant, kata dia. Oh, menarik deh, gue bilang. Dan Menarik, tapi ada otak lu anjing apa ini? apa gue ngerti. Cuman sikat dulu aja kali ya. Tapi waktu itu kan karena offernya bagus ya kan. Ternyata gue emang harus waktu itu jadi si merchant ini, misalnya merchant yang official merchant itu kalau masuk ke salah satu ke e-commerce gue tuh, ke marketplace gue itu, lo dapat bisa mengcustomize si page-nya itu. Jadi page-nya itu bisa lo customize, bannernya mau kayak gimana. Oh, jadi at least kayak website bikinan lo sendiri lah. Tapi gitu. nempel di dalam marketplace itu. Iya. Jadi emang nggak kalau sekarang kan seragam semuanya kan. Betul. Dulu enggak tuh, lo bisa customize. Jadi gua Keren juga ya. bisa customize Sebenarnya. dulu. Jadi kayak dulu kalau zaman Friendster tuh, kalau lo tahu, Friendster itu kan bisa ada codingnya, lo bisa ngerubah tuh. Bisa, betul. Ada tiba-tiba ada bannernya lo di atas tuh, terus di form testimonial tuh bisa lo apa-apain. Iya. Terus sebenarnya gitu kan, ngomongin CSS sih, coding segala macam. Akhirnya berarti logikanya sama. Karena waktu itu zaman Friendster, gue buka usaha itu juga, Ji. Kayak lo mau profile mau gue customize, lo bayar ke gue. Gue bisa edit. Oh, tapi at least lo punya modal itu lah. Iya, punya dikit-dikit lah, walaupun itu cuma macam. copy paste sih, Ji, cuma ngubah dikit-dikit doang. Tapi gue mau belajar waktu itu. Iya. Jadi akhirnya itu gue belajar. Wah, bos gue nanya, lu bisa nggak bikin jatuhnya sih kayak outlet, kayak apa, store, tapi store online lah waktu itu. Oh yaudah deh, gimana caranya ya, gue bilang ya, gue bingung. Karena waktu itu gue punya income yang besar, jadi gue hire waktu itu 2 web programmer. Di belakang gue secara nggak official ya bos gue taunya penting barangnya jadi. Ya gue hire dia, jadi kalau misalnya gue dapat brief gitu, ada brand ini pengen bikin outletnya gini-gini, akhirnya gue meeting dengan brandnya itu, lo mau kayak gimana mas, gini-gini, oke gue bikinin draftnya, gue lempar ke tim gue. Pinter juga. Berapa lama boy? 2 hari ya boy, gue bilang siap mas, kata dia 2 hari, tapi lo kasih CSS ke gue ya, codingnya ya, jangan lo edit, jadi nanti kalau kenapa-napa revisi bisa gue rubah sendiri. 2 hari, jadi waktu itu emang gue kerjanya gitu aja, kayak dapat brief, gue meeting brief, gue lempar ke belakang yang, dan lumayan cepet waktu itu. Gue udah nyampe, gue di kantor kayak ada kerjaan, Ji, kayak ngapain ya. Tapi dari kerjaan itu akhirnya gue muter nih ke semua divisi, gue nanya lah apa sih payment gateway, gimana caranya, terus logistiknya seperti apa, ongkos kirimnya logistiknya dengan logistik kargonya itu apa aja. Waktu itu nggak banyak, sekarang kan banyak banget ya. Banyak logistiknya segala macam banyak sekarang. Mau apa lo tinggal mau cepat bisa instan, bisa same delivery. Dulu kan nggak ada. Mau yang berapa hari, berapa jam. Dulu nggak ada. Dulu pemainnya sedikit. Jadi waktu itu keterbatasan itu tuh juga. Payment gateway juga dulu channel paymentnya dulu nggak terlalu banyak kayak sekarang. Dulu kan paling cuma ada bank-bank. Kalau sekarang lo bisa pakai yang wallet itu sekarang kan banyak. Betul. Kan ada GoPay lah, ada segala macam itu dan lain-lain. Kalau dulu kan nggak ada, lo kepentok dengan bank waktu itu. Jadi untuk nempelin API-nya bank waktu itu ke platform si marketplace itu rada susah juga waktu itu. Ya itu gue belajar lah, caranya kayak gini. Terus gimana caranya nge-grab community segala macam, dan mengedukasi merchant untuk ayo kita jualan online. Dan orang waktu itu kan trustnya kan, gue takut kena tipu lah kalau di online. Ya gue belajar di situ sih banyak hal sih. Belum secara SOP-nya, ekosistem edukasinya itu belum ada zaman itu. Dan waktu itu juga kepentoknya dengan tim dari, kan ini kan brand US ya waktu itu. Kepentoknya dengan masalah marketingnya. Di kita waktu itu secara biasanya adalah waktu itu kita kalau kita promo sesuatu kan pakai radio ads, TVC, segala macam, billboard yang which is harganya mahal banget. Orang bule itu lu biaya promo lu mahal banget, lu harus pakai pakai digital. Gimana tuh caranya? Gimana? Gue nggak tahu kan. Gimana digital? Apa
itu. Sekarang gini, gue pernah dibalikin waktu itu sama orang bulenya. Lo kalau misalnya lo placement TVC, lo bisa tahu nggak berapa orang yang nonton? Kan gue dapet report ya sesuai dengan market share apa namanya dulu share-nya waktu itu. Betul. Jadi kayak ada ratingnya gitu ya kan, di program ini ratingnya sekian, berarti dengan asumsi yang nonton sekian banyak orang. Itu kan nggak valid. Radio deh, berapa banyak orang yang denger iklan? Oh itu lebih nggak jelas Itu gue lagi. selalu wah logikanya masuk juga nih orang bule kan. Enggak, lo harus ke digital. Kalau digital kan lo ketahuan yang ngeklik iklan lo, berapa orang udah ketahuan numbersnya. Betul. Semua by numbers. Mulai dari umurnya berapa, Iya. gendernya apa, lokasi di mana, ya sekali kan? klik udah ketahuan semua. Iya, itu gue udah gue bingung gimana ya gue bilang. Makanya gue kalau tim marketing waktu itu mau ngajuin kayak iklan apa segala macam, nggak selalu ditolak sama headquarter kan, karena ini apa, lu nggak make sense lu budget marketing sebesar ini. Wah, beda culture bro. Tidak dengan Belum bisa di sini. masih Di sini tertinggal 7 tahun. masih pakai TVC, masih pakai radio ad-lib segala macem, terus pakai iklan koran ya kan. Iklan koran lu dapat numbersnya gimana? Gak bisa jawab dong, Ji. Gak bisa jawab, cuma kan bagi report dari agensi paling kan, dari agensi si buyer agency itu kan. Wah, akhirnya gue belajar lagi tuh tentang ya udah lo pakai IDM, email direct marketing, nanti gini blasting bla bla bla. Zaman itu orang buka email paling buat ngapain ya, buat Facebook lah paling, buat kalau login Facebook atau login apa gitu sign up itu butuh email kan, namanya login game atau kayak gitu. Itu game online juga belum terlalu banyak kan ya. Paling buat itu doang ya kan, ya nggak ada yang lebih dari itu ternyata. Ya jadi promonya lewat IDM nggak efektif. Karena di Indonesia tuh ya, walaupun dulu ada BlackBerry kan, dulu BlackBerry bisa online tuh kan, buka email. Kalau ada tulisannya send by BlackBerry tuh kayak wih. Ternyata tergantikan sama send by iPhone. iPhone kayak gitu, makanya itulah akhirnya gue belajar tentang digital marketing, bikin sesuatu yang ya digital marketing itu kan luas ya, bukan hanya tentang ngomongin sosial media, tapi lebih kayak ke targeting sales segala macam, terus juga ada banyak deh ya marketing yang didigitalkan lah istilahnya kayak gitu ya, itu banyak banget lah itu. Akhirnya gue belajar di situ sampai akhirnya di luar itu gue dengan rutinitas gue bosan, akhirnya gue ngeliat salah satu ada video mapping. Wah, ini lagi nih. Video mapping apa ini, kok gedung bisa bergerak ya kan, gedung bisa bergerak begitu. Akhirnya gue belajar, gue cari tahu orangnya. Waktu itu teman kantor gue waktu itu masih kerja di TV, masih ada bekas teman gue kerja di TV. Dia bilang, gue bisa bikin begini nih, ih keren nih. Akhirnya gue belajar untuk bukan untuk bikinnya ya, lebih kayak prosesnya kayak gimana, dan dia butuh produser kan, udah gue yang produserin deh segala macem. Akhirnya gue belajar tentang prosesnya segala macam, dan akhirnya ya gue pertama kali produce untuk video mapping itu untuk teater. Teater Lutung Kasarung di Bandung. Video mapping tuh kalau yang belum tahu, itu misalnya lo lagi nonton teater atau launching produk itu biasanya di belakang itu ada video tentang apa ya, tentang produknya atau jadi ini video mapping itu adalah jadi ada media nih, misalnya medianya itu gedungnya itu nanti kita projection dengan proyektor yang akhirnya menjadi gedung itu tiba-tiba runtuh lah apa segala macam. Betul. Kalau sekarang mungkin yang lebih yang lagi relate itu ada LED ya. LED, iklan-iklan yang 3D itu di gedung-gedung, nah kayak gitu tuh. Iya, kalau dulu belum ada LED, jadi pakai proyektor tembak dan emang nggak bisa kan, satu kelemahannya cuma satu, itu masalah blending, masalah lu mesti itu prosesnya lumayan ribet. Makanya kalau sekarang orang mau video mapping nggak usah lah, panjang tuh prosesnya. Kalau video mapping udah nembak ke gedung tuh, tiba-tiba ada yang nyenggol satu nggak boleh itu. Itu sih. Iya kan, itu nggak boleh gitu kan. Nggak boleh. Makanya waktu itu gue pernah. Jadi gue belajar juga waktu itu. Jadi gue pernah event waktu itu. Itu video mappingnya itu 360 derajat lah, full. Auditorium si hotel itu di cover sama video mapping. Kita udah masang nih, udah alignment si proyektor. Ada banyak banget proyektornya. Tiba-tiba di hari kedua, tiba-tiba ada vendor lighting. Riggingnya itu, lightingnya dipasang bareng sama proyektor. Moving itu kan lampunya gerak-gerak. Oh iya. Pas bilang, kenapa settingan gue berubah? Wah,
Pas lihat, ya Allah nih lighting nyambung, riggingnya ternyata, jadi lu harus bisa. Jadi lu harus pasang rigging sendiri bang, jangan gabung sama proyektor. Bongkar lagi tuh lampunya, dia pasang rigging lagi. Jadi gue banyak, kok ini berubah ya, ternyata tiba-tiba ada lampu ya kan, jadi emang nggak ya sekomplikated itulah si video mapping. Ya akhirnya gue belajar itu dan akhirnya sampai tahap gue jadi IJ. Oh, karena kalau video mapping lu berapa tahun berarti? Ya itu sampai 3 tahun? 2013 lah ya, dari 2011. Oh iya, 2-3 tahun lo ngegelutin si video mapping ini. Video mapping. Dan akhirnya ini yang membawa lo ke visual joki yang gue kenal Iqbal ini pertama adalah visual joki. Visual joki iya. VJ. Gue mikirnya VJ itu ya VJ Daniel, VJ Nirina, Sarah Sehan itu VJ tuh MTV. Gue juga baru tahu namanya VJ. Ternyata ini visual joki. Jadi kalau misalnya lo ke klub, lo ada LED ke DJ booth gitu ya, di belakang DJ-nya itu ada nyala-nyala, misalnya ada LED. Liriknya atau misalnya nama si DJ-nya, lo mau ngucapin ulang tahun misalnya. Iya. Nah, ini yang bikin visual joki. Dan ternyata kalau di klub ada LED promo minumannya segala macam, tugasnya visual joki juga untuk ngedesain, untuk bikin materinya, bikin animasinya di situ. Duitnya kenceng bro, kenceng duitnya. Dan sekarang industrinya lebih bagus sih, dan lebih banyak sekarang pemain-pemainnya, VJ yang baru juga banyak banget. Dan kayak serunya adalah banyak banget sekarang reference-nya. Dulu malah awal-awal itu gue nggak tahu siapa referensinya kan. Terus patokannya gue cuma cari di YouTube gimana cara. Sekarang udah banyak banget. Dan tapi kan serunya kalau lu nggak tahu zaman dulu ya, lu nggak ada reference, harga lu juga nggak tahu berapa. Nggak ada yang tahu. Bisa lu tinggiin kan zaman dulu. Tinggi. Makanya lumayan. Jadi kayak mau sekarang kan semuanya. Dulu kan ngomongnya cuma DJ doang. DJ kalau perform masih ada bawa VJ. Yeah. Sekarang band banyak. Betul. Dan udah jadi jadi kayak momen gue sempat ngobrol sama teman-teman waktu itu di Synchronize 2019 ya kurang lebih. Jadi kayak gue ketemu sama teman-teman dari Motion House. Seru ya kalau Synchronize ini, jadi kita ketemu sama, kita kayak reunian semua VJ. Jadi VJ-nya band ini. Jadi kita bisa tahu settingan band ini tuh VJ-nya gini-gini. Settingan band ini tuh, jadi kayak seru aja. Jadi kayak bukan kompetisi ya, tapi lebih kayak ya serunya jadi karena jadi banyak maksudnya yang suka sama industrinya juga banyak. Jadi kayak jadi VJ itu bukan hanya DJ, ada DJ atau di klub doang, tapi sekarang band itu juga udah pakai itu. Dan gue tahu itu dari tahun 2000, udah banyak sih dari tahun 2000. Gue bantuin 420 juga as a band sebagai visual untuk di awal-awalnya. Jadi kayak gue ketemu di Soundtrack sama ada, ternyata band ini udah pakai VJ. Terus tiba-tiba waktu itu 2018 itu sering aja udah pakai VJ. Terus pas surprise-nya lagi pas 2019, setiap bandnya punya VJ. Gila keren, gue bilang keren. Dan Noah kan emang udah pakai VJ waktu itu. Noah, setiap band, Raisa, ya semuanya udah pakai VJ. Jadi seru aja, kayak kita ngantri gitu, setting alignment LED, ngantri. Lu megang apa sekarang band ini? Jadi band ini gimana? Jadi kayak ngumpul, jadi kayak seru aja. Jadi omongannya juga nyambung. Itu sih serunya. Karena itu beneran band itu sekarang showcase. Jadi bukan cuma lu nampilin musiknya, tapi lu nampilin performance lu. Iya. Pendukungnya itu apa aja? Iya. Ada synthesizer, ada sound pasti. Openingnya apa? Iya. Ditambah visualnya itu. Repertoire lagunya seperti apa? Urutan lagunya nanti. Di tanggal lagu ini ada potongan gini-gini, suka ada kayak gitu tuh. Lu kalau di rumah lu mau nonton visual gimana ekosistem visual joki itu keren, lu nonton konsernya Drake. Ya. Wah, itu yang ada LeBron James juga naik situ. Buset, itu visualnya nggak di belakang ya, iya, di bawah. Jadi di lantai panggungnya itu visualnya gila. Itu keren. Oh ya. Tuh, jadi kerennya ekosistemnya kayak gitu. Jadi udah jadi semuanya. Iya. Nah, Indonesia menuju ke sana tapi ya. Udah lebih bagus sekarang dengan talent, dengan banyak orang-orang, kayak banyak banget sekarang orang yang emang update tentang dengan trennya. Itu kan kita ngomongin tren, misalnya sekarang yang jadi itu kan kayak misalnya ada konser apa, sekarang konser, setiap musisi bikin konser dia harus menyiapkan stage panggung yang emang
prepare kayak misalnya kalau patokannya kayak gitu lah, Katy Perry deh, Katy Perry atau si Coldplay. Dia kan kalau manggung tour set panggungnya sama semuanya kan. Mau nggak mau dia harus main. Betul. Katy Perry dan wardrobe segala macam harus sesuai dengan visualnya kan, misalnya visualnya apa. Dia pas lagu ini wardrobe-nya Katy Perry deh, kalau lihat kalau konser Katy Perry tuh itu keren banget pas itu Katy Perry, Madonna, U2. Katy Perry tuh produksiannya iya, Metallica. Wah, itu sih udah emang mereka udah satu set lah, mereka bikin konser, bikin satu showcase yang emang lu dimanjain dari segi musik, mata lo, lighting segala macam memang udah keren maksudnya gitu. Dan Indonesia mengarahnya ke situ sih sekarang. Maksudnya gue liat orang-orang Indonesia sekarang nggak kaleng-kaleng nih, nggak kanyang-kanyang. Lu setiap event, maksudnya gue kan tadi setiap band pun ya kan dia punya VJ. Gue bilang oh gila, ada openingnya, ada ini. Kalau nonton Synchronize 2019 ya di YouTube ada tuh, oh keren juga nih gue bilang. Si Club Iktis kayak gitu-gitu yang mereka udah slang pun udah kayak gitu. Selain ada openingnya, lagunya ini segala macam udah kayak gitu. Semakin banyak referensi, semakin banyak konser artis-artis luar di Indonesia. Kayak anjir, konser tuh harusnya begini. Iya, konser ini. Iya kan? Ya semuanya pasti inilah berevolusi lah gitu kan. Iya. Update terus. Itulah seru. Gue penasaran sih Justin Bieber nanti percaya kayak gimana nih di Jakarta. Justin Bieber kan juga kalau lihat yang album yang pertama tuh yang gue lihat nonton ada filmnya itu kan itu juga jiwa-jiwa waktu itu yang waktu album yang pertamanya itu punya set showcase sekeren ini, apalagi nanti masih Jakarta ya. Iya. Dengan pendewasaan diri dia sendiri secara pribadi, secara musikalitas juga udah naik kelas. Betul. Ya pasti ya konsernya juga ya dengan harga bandrol yang mahal ya. Harusnya ya. Kan harusnya kita dimanjakan dengan semua set yang emang keren harusnya. Yoi, betul. Gitu. Sama kayak kita nonton Coldplay deh. Coldplay kan juga gitu, kita pakai gelang ya kan. Iya. Tiba-tiba ada fireworks segala macam ya. Tapi kalau kita ada di kita kan orang yang ada di industri ya. Kalau kita nonton kayak gitu kayak kurang menikmati tau. Kayak kita ngeliat ini bisa nih kita bawa. Ada begitunya. Pasti Bang. Ada pasti lah. Nggak bisa nikmatin banget nih. Iya, ada yang aneh dikit. Wah anjing bisa begitu. Wah catat. Iya, dia gimana caranya buat nanti deh gitu kan. Carain nih ya. Buat reference. Anjing itu pasti tuh kayak gitu tuh. Itu sih sebenarnya yang kita lihat dari luar ya adalah referensi yang kita adaptasi possible nggak dilakukan di sini, tapi possible aja sih. Tinggal cari tahu vendornya sama gimana caranya, udah sih. Nah, lo kan banyak banget ya, lo fotografer apa namanya IO terus apa lagi distribusi musik, lo masih bisa udah, kan? Masih sekarang udah beda kan. Tapi linknya masih ada dong. Ada sekarang kan untuk yang digital mah masih ada banyak agregator. Terus lo videografer, visual joki, lo sebenarnya mau dipanggilnya apa Bal? Ya jadi diri sendiri aja. Tapi ya kadang-kadang yang suka nggak enaknya adalah kadang-kadang ya orang ekspektasinya terlalu besar ke gua, kayak misalnya Bal lu bisa ini ya. Kalau lu ngomong 10 tahun yang lalu mungkin gua masih ambil, cuman sekarang ya bukan berarti gua ngerjain semuanya. ada umur juga, gua nggak bisa yang kayak sekarang juga kalau nge-VJ aduh jadi kayak milih-milih kayak misalnya itu acaranya outdoor ya, gua bilang nggak dulu deh ntar, tapi gua bisa ada tim gue yang di standby di situ kayak gitu-gitu aja sekarang. Tapi itu adalah jadi kayak dalam hidup tuh ya lo harus berani coba semuanya deh. Jadi lo jangan mentok di satu. Oh gue bisa cuma ini, jangan begitu. Jadi ya, cobain semuanya deh mumpung masih penuh. Makanya gue selalu ke teman-teman gue ya masih mau lagi berkarir, baru berkarir. Lo belajar semuanya. Lo jangan terbentok. Gue suka foto. Ya udah lo belajar tentang fotografi. Cuma lu udah tahu limitnya. Sampai kapan nih? Tapi nextnya apa lagi nih lo? Harus naik kelas. Lo kayak naik sekolah lah. Masa lu kelas 1 mulu? Harus naik kelas 2, kelas 3. Kayak hidup lah. Hidup kan juga kita nikah. Nikah kan udah naik kelas. Punya anak, nambah lagi. Nanti anaknya sekolah segala macam itu kan kualitas hidup juga naik kelas terus kayak gitu sih. Jadi ya itu kenapa alasan gue berani ngambil apapun itu dalam hidup ya. Karena gue nggak mau nih di zona nyaman terus nih. Kalau ngomong di zona nyaman sih ya anak-anak aja gue. Tapi kan once itu jatuh gue nggak tahu cara bangkitnya dari bawah lagi Ji. Kalau misalnya lo udah oke nih, misalnya gue di fotografi udah oke nih, misalnya waktu itu ya gue lanjutin dan akhirnya di paling atas atau di udah paling enak lah. Tiba-tiba itu industrinya hilang, terus gue jatuh dan karena gue nggak pernah belajar dari nol lagi.
gue jadi kagak tahu gimana, nggak tahu untuk naik ke atasnya lagi kan. Jadi di saat udah di situ, udah sampai goals gue akan turunin lagi, belajar lagi dari awal untuk hal yang baru. Berarti pesannya buat yang nonton, jangan pernah Apa sih? Iya. jangan pernah malu buat nanya kali ya. Lu kan banyak nanya. Banyak nanya Gila sih. kalau gue jadi orang di sekitar lu di 10 tahun yang lalu, ganggu banget lu. Ganggu banget. Parah. Itu terasa sama anak gue yang sekarang. Jadi anak gue sekarang nanya, ayah ini apa? Ayah bukan. Oh ini gue yang dulu nih. Iya kan? Nanya Tapi langsung. kalau lu nggak nanya, nggak banyak nanya, lu nggak banyak tahu. Iya, karena dulu nggak ada. Kalau sekarang kan sekarang mungkin googling ya kan. Dulu kan lu nggak tahu kayak, ini masang lampu gimana caranya? Karena mesti nanya ke orang. Ajarin gue dong. Atau lu ada misalnya lu orang lighting designer. Ini kejadian ini berapa lama? Kalau lu dijelasin secara verbal kan gue kabar, lu ada acara, gue ikut ya. Gue kan ngintilin lu. Gue kan lihat, oh gini caranya. Nggak apa-apa ya, gue ngikutin. Ntar gue tanya-tanya gue nggak apa-apa ya. Bakal bawel gue kayak gitu. Tapi ganggu banget sih. Ganggu. Tapi ya itu yang bikin lo jadi sekarang ini kan. Jadi buat yang nonton, yang pertama mungkin jangan pernah takut untuk nanya. Iya, jangan, dan berani coba sesuatu. Berani coba. Kalau umur 20 sampai 25 lah, lu cobain semuanya deh. Semuanya. Karena begitu lo umur 27 28 takutnya waktunya itu berkurang. Iya. Gitu. Networking sih banyakin sih. Betul, networking. banyakin nongkrong. Dengan nongkrong lo banyak kenal karakter orang. Betul. Cara nongkrong yang baik tuh gimana sih, maksudnya? Lo banyakin aja nongkrong deh. Banyak nongkrong. Jadi lo kenal banyak karakter orang nih. Iya. Jadi lo bisa belajar tentang kalau ada problem lo bisa nyelesain masalah sih. Kalau misalnya lo jarang nongkrong lo nggak bakal tahu cara nyelesain masalah gimana ke orang. Ya gitu sih, terus juga edukasi manner segala macem. Gitu. Ya, akhirnya sih ya intinya sih lu harus berani untuk coba semuanya deh. Lo harus berani buat coba semuanya sampai nanti lo ketemu satu yang emang ini gue nih. Ini gue nih. Tuh, kayak bahkan akhirnya ketemu video deh gue, visual. Iya kan? Enggak juga sih, Ji. Wah. Udah gua naikin, lo banting sendiri. Enggak juga sih, kadang-kadang juga capek. Ya tapi dijalanin. Sekarang kan jadi industri bukan hobi. Ya gue sekarang lagi nyari hobi gue apa? Hobi gue apa ya? Kayak lu nggak ada nih, nggak ada hobi. Ya gitu lagi. Hobi tuh kalau misalnya mikir lu kemana, lu kemana nih? Sorry lagi golf gitu ya. Itu hobi tuh. Gue nggak punya. Tapi ya itu, lo harus cobain semuanya sampai lo nanti ketemu satu yang memang, wah ini gue ngerjain ini nggak ada ngeluh, nggak ada apa, gue makin cari sesuatu yang gue kurangin di mana, lo gembleng di situ, itu sih. Jadi semuanya lo cobain aja, nggak apa-apa. Mumpung masih muda. Itu tuh. Iqbal Agung, narasumber kita hari ini. Thank you Bal udah main di Living Room Podcast. Thank you, Ji. Dan buat yang di rumah, kalau misalnya pengen tahu soal apapun, lo bisa stay di Living Room Podcast karena di sini tuh banyak banget. Ada lo ngomongin soal horor-horor, ada ngomongin soal keberanian mental biar lo nggak mental health, bisa di sini tuh. Kalau yang punya kritik saran, lo bisa kirim di email di bawah ini, oke? Dan jangan lupa subscribe, komen, like, dan share kalau lo suka video ini. Kalau gitu, gua Aji pamit, bye-bye!